Konon, katanya manusia hanya mengakses 10% kemampuan otaknya. Tapi 10% itu pun sudah bisa membuat manusia melakukan banyak hal. Lalu apa yang terjadi kalau kita bisa mengakses kemampuan otak kita 100%? What would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes? Ini pernah diangkat dalam film Lucy. Lucy yang menjadi korban peredaran obat terlarang, tanpa sengaja tubuhnya terpapar obat yang dinamakan CPH4. Obat itu membuat Lucy bisa meningkatkan kapasitas otaknya secara bertahap dari 20%, 50%, sampai 100%. Lalu apa yang terjadi? Lucy berubah dari yang tadinya seorang wanita lemah menjadi seorang jagoan. Kecerdasannya pun meningkat berkali-kali lipat, sehingga bisa mempelajari segala sesuatu dalam waktu singkat. Dan semakin mendekati 100%, kemampuannya sudah di luar nalar. Dia bisa membaca pikiran, bisa telepati, sampai bisa memanipulasi ruang dan waktu. Nah, apakah yang diceritakan Lucy ini benar? Bahwa selama ini kita hanya mengakses 10% kemampuan otak kita? Konon, katanya Einstein adalah salah seorang yang bisa mengakses di atas 20%, makanya dia jenius. Benarkah seperti itu? But tonight we have a better idea about what made Albert Einstein smarter than the rest of it. It's not about what he learned. Dana's going to tell us it's the shape of his brain. It was extraordinary. Now, if you look at Einstein's brain, you can see completely different. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Albert Einstein may have been the world's greatest genius, but what made him so smart? Tonight, CBS 4's Dr. Sean Caniff shows us the bizarre story of what happened to Einstein's brain after he died. Mari kita bahas dulu satu cerita menarik tentang otak Einstein, bahwa otak Einstein pernah dicuri. Einstein meninggal pada tahun 1955, di usianya yang ke-76. Dia meninggal karena pembekakan pembuluh aorta. Media-media pun ramai memberitakan kematiannya. Yang menarik, sebelum meninggal, Einstein berpesan bahwa setelah dia meninggal, dia tidak ingin dikultuskan, mengingat Einstein ini diidolakan banyak orang. Karena itu dia minta jasadnya dikremasi alias dibakar, dan abunya ditebar secara rahasia tanpa diketahui publik. Nah, pada saat itu yang bertanggung jawab mengotopsi jenazahnya Einstein adalah Thomas Harvey, seorang dokter patologi. Saat mengotopsi, Dr. Harvey sangat penasaran dengan satu hal, yaitu otaknya Einstein. Dia penasaran apakah kejeniusan Einstein ada hubungannya dengan anatomi otaknya. Makanya Dr. Harvey kemudian meminta izin kepada Hans Albert, anaknya Einstein, untuk mengeluarkan otak Einstein dan menelitinya. Hans mengizinkannya dengan catatan harus selesai saat otopsi, dan setelah itu otaknya harus dikembalikan untuk dikremasi bersama tubuhnya. Namun apa yang terjadi? Diam-diam Dr. Harvey tidak mengembalikan otaknya. Dia malah menyimpan dan membawanya pulang tanpa seizin keluarganya dan tanpa sepengetahuan siapapun. Dan dia menyimpannya selama 23 tahun tanpa ketahuan. Hingga 23 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1978, seorang jurnalis bernama Stephen Levy curiga bahwa otak Einstein masih ada. Dia membaca buku biografi Einstein yang ditulis oleh Ronald Clark. Di buku itu disebutkan bahwa Einstein sendiri pernah meminta otaknya diawetkan untuk dipelajari. Maka pertanyaannya, di mana otaknya Einstein? Clark said that Einstein wanted his brain preserved for study. And Michael wondered, what happened to the brain? He never heard about it. So he looked at every medical journal he could find and he looked for any publication, couldn't find a thing. Maka Stephen Levy pun melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan otak Einstein. Dari informasi yang ia dapat dari rumah sakit Princeton tempat Einstein diotopsi, yang terakhir melihat jasadnya Einstein adalah Dr. Harvey. Sayangnya Dr. Harvey menghilang sejak saat itu.
So I started my research, the place you're looking at now, Princeton Hospital. I went to Walter Seligman, the vice president, who confirmed the autopsy took place and the brain was removed by Dr. Harvey. But he said Dr. Harvey had left long ago, taken all the records with him, and he had no idea where he was. Untungnya ada seorang dokter yang pernah bertemu Dr. Harvey. Dia melihat Dr. Harvey membawa sampel otak Einstein dan memintanya untuk menelitinya. It's Einstein's brain. Would you mind putting that away? Rupanya selama ini Dr. Harvey kabur-kaburan dari satu tempat ke tempat lain, entah untuk sembunyi ataupun untuk membongkar rahasia otaknya Einstein. Nah, dari dokter itulah Stephen Levy akhirnya bisa menghubungi Dr. Harvey. That night I dialed the number, and an answer came, and I said, "Is this the same Dr. Thomas Harvey who worked at Princeton Hospital in 1955? And there was a pause, almost as if the person was deciding whether to answer or not. Pada awalnya Dr. Harvey menolak untuk diwawancara, namun pada akhirnya dengan bujuk rayunya Stephen Levy, akhirnya Dr. Harvey mau bicara. And that next morning, it was a Saturday morning, very rainy morning, I took a taxi from my hotel to the lab where Dr. Harvey worked. Betapa kagetnya Stephen Levy karena otak Einstein disimpan selama ini oleh Dr. Harvey dalam 2 toples besar yang sudah diisi zat pengawet. Dan otak Einstein sudah dipotong-potong menjadi 240 bagian. Dr. Harvey juga menyimpan lusinan foto otak Einstein dari berbagai angle saat otaknya masih utuh. And in there, I could see like a pinkish conch-shaped mass, sort of a chunk of gray spongy matter, and some things that look like bloated dental floss. And he puts it down and said, "Here's Einstein's cerebellum. This is a chunk of his cerebral cortex, and these are, the brain aorta." Berita ditemukannya otak Einstein pun viral. Dan pada akhirnya Dr. Harvey harus menyerahkan otak Einstein pada museum. Dan berbagai penelitian pun mulai dilakukan. Nah, sekarang kita bahas apa yang dikatakan para peneliti tentang otaknya Einstein. Penelitian pertama datang dari Sandra Wittelson, pakar otak dari Kanada. Dari fotonya yang diambil Dr. Harvey, ternyata otak Einstein relatif lebih kecil dibandingkan otak manusia pada umumnya. Tapi yang menarik, bagian belakang otak Einstein yang disebut lobus parietal ternyata 15% lebih lebar dari otak normal. Now, if you look at Einstein's brain, you can see completely different. This is relatively narrow. This is normal human. All the brains I've ever looked at are like this. Einstein's brain was amazingly wide. Dan di bagian ini terdapat area yang berhubungan dengan kemampuan visual dan spasial. Maka kata Dr. Sandra Wittelson, inilah yang menyebabkan Einstein punya kemampuan visual saat memecahkan persoalan-persoalan fisika dan matematika, seperti saat dia merumuskan teori relativitas umum dalam 4 dimensi. What my own work has been involved in is not just the anatomy of the brain, but how it supports cognition. The blue area, visual interpretation, that's very important for visual imagery, and that is also the region that one would expect was crucial in Albert Einstein's thinking when he was developing the theory of relativity. Yang menarik lagi, pada otak normal biasanya terdapat garis pemisah yang disebut Sylvian fissure. Garis ini memisahkan otak bagian atas dan bagian bawah. Anehnya, pada otak Einstein justru garis pemisah ini terputus, sehingga bagian otak yang berhubungan dengan visual tadi lebih lebar lagi. Makanya tidak heran kalau Einstein sangat imajinatif. Bahkan hampir semua teori-teorinya dihasilkan tanpa eksperimen di dunia nyata, tapi dia melakukannya di dunia pikiran, atau yang sering disebut thought experiment. Picture, if you will, the vastness of space, and through it, a framework of invisible lines, like wire mesh supporting a pillar of concrete. Yet, unlike rigid wire, this gridwork is curved. He actually, in many, in his own writings and his biographers, have quoted him saying how he doesn't think in words, but he thinks in pictures, he thinks in images. Itu baru penelitian pertama. Penelitian kedua datang dari Dr. Marion Diamond, pakar otak dari Amerika. Dia menemukan bahwa sel glial Einstein ternyata lebih banyak dari otak normal. Sel glial adalah sel yang berfungsi memberikan nutrisi pada sel saraf, sekaligus melindunginya. Sehingga sel glial ini penting peranannya dalam memaksimalkan kerja saraf. Glia actually refers to glue.
The way they were originally defined is the glue of the nervous system. If any of these cells become dysfunctional, that will impact neurons as well, and neurons will also become dysfunctional. Maka kata Dr. Marian, inilah yang menyebabkan Einstein lebih unggul dalam menyerap dan mengolah informasi. So we were using the data that we had accumulated over the years on experimental work to hypothesize that Einstein might have more glial cells than the average male. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa corpus callosum Einstein ternyata lebih tebal. Corpus callosum adalah bagian otak yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Sehingga dengan tebalnya corpus callosum ini, maka komunikasi antara kedua belah otak Einstein lebih cepat. Ini mungkin yang menyebabkan Einstein bukan hanya pandai secara sains, tapi dia juga pandai memadukannya dalam seni. Einstein itu seorang pemain biola. Yang menarik, alasan dia terus bermain biola katanya karena itu membantunya untuk berpikir. This marriage. Apologies. Mozart helps me think. Yaitulah beberapa kajian tentang otaknya Einstein. Tapi apakah betul anatomi otaknya Einstein ini menjadi faktor kejeniusannya? Di sini para ilmuwan berdebat. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi terlepas dari itu, mari kita jawab satu pertanyaan di awal tadi. Apakah betul kita hanya mengakses 10% kemampuan otak kita? Apakah Einstein jenius karena dia bisa mengakses lebih dari itu? Ternyata guys, itu hanya mitos. Bahkan sutradara Lucy sendiri, Luc Besson, tahu kalau yang diceritakan di filmnya hanyalah mitos. You know, the theory of the 10% is wrong. Yeah, of course it's wrong. I know it. I work on the thing for 9 years. But guys, it's a film. Lalu dari mana mitos ini muncul? Simpang siur tentang siapa yang pertama kali mengeluarkan statement ini. Tapi kalau dilacak, mitos ini berawal dari kesalahpahaman terhadap pernyataan William James, bapaknya psikologi Amerika. Pada tahun 1900-an, William James meneliti perkembangan seorang anak ajaib bernama William Sidis, yang IQ-nya lebih tinggi dari Einstein. Bahkan di umur 11 tahun, dia sudah diterima kuliah di Harvard. Dari penelitiannya terhadap William Sidis, William James kemudian mengeluarkan pernyataan begini. Manusia hanya menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan potensi mentalnya. Nah, yang dimaksud William James sebenarnya lebih ke mental, bukan ke otak. Dan William James juga tidak menyebut soal berapa persen. Tapi entah bagaimana media-media salah persepsi tentang pernyataannya dan mengaitkannya dengan otak. Padahal faktanya tidak seperti itu. Semua penelitian tentang otak tidak menemukan satu bagian pun dari otak kita yang nganggur. Justru karena berfungsi 100%, para ilmuwan bisa memetakan otak bagian demi bagian berdasarkan fungsinya. Itu alasannya Thomas Harvey memotong-motong otak Einstein menjadi 240 bagian. Lalu pertanyaannya, kalau semua otak relatif sama, berfungsi 100%, mengapa ada orang-orang jenius seperti Einstein? Nah, di sini ada yang menarik. Walaupun penggunaan 10% kapasitas otak manusia hanya mitos, tapi tidak seluruh informasi di film Lucy salah. But most of the rest, there's lots of information were totally real in the film. There are more connections in the human body than there are stars in the galaxy. Ya, informasi ini benar bahwa jumlah koneksi di otak manusia lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi. Ini disebabkan karena jumlah sel saraf di otak manusia mencapai 100 miliar sel saraf. Dan setiap sel saraf bisa terkoneksi dengan ribuan sel saraf lainnya, membentuk jaringan saraf yang kalau ditotal-total mencapai 100 triliun koneksi, bahkan lebih. So the brain connections link various parts of the structure to each other, but those are made up of hundreds and thousands of connections from individual neurons. Lalu apa arti sambungan-sambungan atau koneksi di sel saraf ini? Mereka mewakili memori dan proses belajar kalian. Jadi ketika kalian mempelajari sesuatu yang baru, maka koneksi yang baru akan terbentuk. Perhatikan bagaimana koneksi sel saraf pada bayi bertambah seiring waktu. Dan perhatikan ini adalah rekaman di bawah mikroskop, bagaimana dua sel saraf saling membuat koneksi. What you're looking at here are two neurons under the microscope that I've filmed. And if you wait really patiently, you'll be able to see them connecting to one another.
Inilah yang terjadi pada otak kalian ketika otak kalian mendapat stimulus. Contohnya ketika kalian menonton video ini, atau sedang membaca buku, atau belajar apapun. Dan koneksi ini akan semakin kuat dan bertambah ketika kalian melakukannya berulang-ulang, dan otak kalian akan semakin efektif untuk berpikir. Ingat, jumlah triliunan koneksi tadi baru potensi. Berapa banyak koneksi yang sudah terbentuk di otak kalian tergantung seberapa banyak otak kalian mendapat stimulus. We're born with as many neurons and as many connections as you're going to need. They can go from any spot of the brain to every spot with as many connections as possible. And that's a brilliant design by Mother Nature because it gives us this incredible amount of possibilities for the future. Nah, ketika otak kalian sudah mendapat banyak stimulus, lama-kelamaan struktur otak kalian sendiri akan berubah, atau dalam kata lain, mengalami upgrading. Nah, dalam kajian neuroscience, fenomena ini disebut efek plastisitas atau neuroplasticity. Artinya, otak itu tidak statis, tapi plastis, bisa beradaptasi tergantung seberapa sering kalian menggunakannya. Inilah yang terjadi pada otak Einstein. Bisa jadi otaknya tadinya normal, tapi karena terlalu sering berpikir tentang sains atau terlalu banyak memikirkan hukum-hukum alam, struktur otaknya pun turut berubah. What brain plasticity emphasizes is that if we look at a single neuron, a single cell in the brain, and we realize that with continuous stimulus, and this stimulus can be anything, an emotion, a feeling, a behavior, a habit, an exercise, an experience, the repetition of the experience, the repetition of the stimulus would cause a phenomenon known as neurogenesis. And what neurogenesis means is the creation of new neurons when there was none before.